Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan terus rezekinya dimanapun kalian berada. Semoga dilancarkan semua urusannya, amin ya robbal alamin. Video kali ini saya akan share berita menarik ini ya tentang YouTube. Karena ini mungkin update terbaru dari pihak YouTube ya, yang menguntungkan untuk semua YouTuber. Nah ini itu namanya replace video. Nah replace video ini teman-teman, ketika teman-teman udah upload video, nanti si videonya ini bisa direplace ya dengan ganti thumbnail, ganti judul, ya pokoknya sesuatu yang teman-teman udah upload video, nanti teman-teman otak-atik lagi, itu akan meningkatkan sebuah rekomendasinya makin tinggi. Mungkin ini update dari pihak YouTube yang cukup menarik ya. Ini bagian untuk membantu bagi para YouTuber pemula, khususnya bagi YouTuber pemula yang kekurangan penonton ataupun istilahnya yang nggak putus asa lah karena nggak ada penonton sama sekali. Tetapi dengan adanya sistem terbaru kayak gini, itu kontennya nggak bakalan sepi lagi. Nah sebelum ke intinya, di sini saya mohon maaf dulu ya, udah lama gak bikin konten dikarenakan pertama saya sibuk bikin istilahnya konten tentang masak-masak. Makanya banyak yang ya bilang kok sekarang agak gendutan kayak gitu ya, karena ya istilahnya setiap hari bikin konten masak-masak sama istri, ya otomatis kita makin gendut aja gitu karena hobi makan terus, karena masakan istri itu enak-enak gitu. Dan kedua, kita masih sibuk ya private push dolar dan juga yang nge-push dolar juga ya, makanya waktu saya tuh terbatas. Saya cuma handling berapa channel aja, dan channel tutorial khususnya yang ini tuh saya jarang garap lagi karena masih banyak kesibukan yang lain. Nah saya mau kasih tahu buat teman-teman nih ini sesuatu yang emang bagus lah buat kita para YouTuber ya, karena dengan kita nge-replace sebuah video ini mengakibatkan si video ini akan naik rekomendasinya, yaitu salah satunya kita mengganti thumbnail. Contoh kalau teman-teman nih sekarang udah setting video nih, udah di-upload, terus thumbnailnya udah diedit juga ya. Nah teman-teman awal-awal upload video itu teman-teman boleh kalian menggunakan thumbnail yang udah diedit ya. Nah, setelah teman-teman edit, contoh kalau yang awal-awal nih, YouTuber pemula ketika upload kan view-nya masih sedikit ya, mungkin puluhan atau ratusan. Nah, si thumbnail itu kalau ketika udah di-upload, nanti teman-teman ganti lagi thumbnailnya. Di sana kan kalau masuk ke YouTube Studio, teman-teman ganti thumbnail, itu ada 3 thumbnail yang harus dipilih buat teman-teman untuk diganti. Nah, teman-teman itu bisa diganti satu persatu untuk nge-replace sebuah video ini, agar si videonya itu dapat rekomendasi terus. Nah, contoh nih, teman-teman sekarang udah upload video, jarak 3 jam ini, si thumbnailnya kita robah lagi. Itu dari yang pertama. Nah, setelah teman-teman ganti, itu lihat aja, si videonya bakal ada peningkatan dari sistem rekomendasi pihak YouTube tersebut. Nah, besoknya lagi, teman-teman ganti lagi dengan thumbnail yang berikutnya, yang kedua. Nah, ketika diganti lagi, itu rekomendasinya makin naik lagi. Otomatis penontonnya makin sini, makin menambah lagi. Nah, di besoknya lagi, hari ketiganya, teman-teman ganti lagi di thumbnail yang ketiga. Ya, tinggal robah aja, lalu teman-teman biarkan itu naik lagi si sistem rekomendasinya. Karena entah kenapa, saya udah coba di beberapa channel, itu ketika kita setting di setiap video yang udah lama, itu rekomendasinya makin sini, makin naik. Contoh saya sekarang robah nih thumbnailnya sama judul video, itu naik lagi view-nya. Terus besoknya saya robah lagi, itu makin naik lagi view-nya. Jadi di sini emang benar-benar YouTube itu menggunakan sistem rekomendasi. Otomatis ketika kita ada perubahan dari setiap video, itu bakal recommendation lagi oleh pihak YouTube. Nah, ketika teman-teman udah menggunakan 3 thumbnail yang direkomendasiin oleh pihak YouTube dari YouTube Studio ya, udah digunakan nih semuanya. Nah, baru teman-teman taruhlah thumbnail yang udah diedit lagi ya. Jadi dipermanenin, dibiarin aja. Nanti kalau teman-teman mau meningkatkan lagi sistem rekomendasinya, teman-teman tinggal ganti aja judul video, ataupun ya teman-teman ngedit lagi thumbnail yang lebih bagus lagi. Itu makin kesini makin naik lagi, karena saya udah coba itu, dan alhamdulillah di beberapa channel itu view-nya lumayan naik-naik terus ya. Dan bagaimana bang kalau kita cuma ganti judul videonya aja, apakah itu bisa mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube? Ternyata itu bisa juga ya. Ketika teman-teman udah upload video nih, itu mau pergantian si judul video itu tunggu dulu sampai 3 jam ke atas, baru teman-teman boleh diganti judul videonya. Nah, besoknya teman-teman ganti lagi itu boleh ya. Jadi jaga jarak lah. Nah, itu pun bisa meningkatkan si sistem rekomendasi dari pihak YouTube itu. Entah dari ya YouTube rekomendasi sendiri, ataupun dari fitur jelajah. Itu dari sistem YouTube sekarang.
Jadi istilahnya ini intinya sih lebih membantu ke para YouTuber pemula yang mau terjun di dunia YouTube agar mereka nggak gampang menyerah, karena mereka juga dibantu oleh pihak YouTube dari sistem terbaru ini. Makanya teman-teman jangan nyerah. Teman-teman kalau misalnya sekarang nggak ada penontonnya nih ya, teman-teman boleh di-replace lagi ya, gitu sama aja sih kayak di-replace ya. Di-replace entah itu dari thumbnailnya, entah dari judul videonya, itu untuk meningkatkan sistem rekomendasi dari pihak YouTube. Banyak sekali orang yang berkomentar bahwasanya kita lihat tutorial push dollar nih dari saya. Istilahnya sayang ya kalau istilahnya nggak bisa gajian. Benerkah itu bisa gajian ketika kita yang nge-push gitu ya? Dan ini kita langsung saja, saya akan kasih tahu dari dua channel yang sering gajian, oke? Nah ini sebagai pembuktiannya, channel kecil ya bisa gajian kalau teman-teman udah memahaminya ya. Dan ini buktinya ya. Ini dari dua channel saya akan lihat. Ini dari akun AdSense pertama ya. Kita cek nih. Kita masuk saja ke AdSense untuk YouTube. Di sini alhamdulillah kita udah cair ya, dan udah masuk ke rekening juga. Ini AdSense pertama kita dapat itu 2.776.000, dan kita lihat dari metode pembayarannya. Bentar. Nah, ini bahwasanya kita nge-push tuh nggak sia-sia gitu ya kalau udah memahaminya dan udah dipraktekin juga. Nih teman-teman lihat ya, 2 juta lebih, 7.700, dan tadi udah dicairkan ya. Nah ini ya udah cair, dan potongannya itu cuma 122.000 ya. Awalnya 2.800.000 dan cairnya itu 2.776.000. Nah, di sini saya akan ganti lagi AdSense yang kedua. Ini channel kita ya, channel ini gitu. Udah gajian terus tiap bulan. Nah, dan ini adalah AdSense yang kedua saya ya. Ini teman-teman bisa lihat aja, profilnya pun beda ya. Nah, kita lihat aja ke AdSense untuk pembayarannya di sini. Sekarang kita dapat berapa ya? Dan ini udah cair kok. Nah, saldonya udah kosong. Ini dapatnya 2 juta ya. Dan ini potongannya dikit loh yang ini. Karena ini kebanyakan ya view alaminya juga, view Indonya gitu yang saya maksud. Nih teman-teman lihat, penghasilan udah kosong dan ternyata ini udah cair ya. Kita lihat di sini. Ini tanggal 21 Mei 2024. Ini kita udah cair sekitar 2 jutaan ya. Nih. Sekarang tanggal 22 ya, biasanya gajian tanggal 22 dan masuknya itu sekarang 22 ya. Padahal ini udah dibayar oleh pihak YouTube-nya itu dari AdSense ya, dari tanggal 21. Cairnya ke kita tanggal 22. Dan ini cairnya 2.007.000. Potongannya pun kecil ya. Potongan atau pemungutan pajaknya itu cuma 13.000. Ya udah lumayan ya guys. Dan inilah buktinya buat teman-teman yang banyak berkomentar ya percuma katanya kalau nge-push kalau nggak bisa gajian. Dan ini kita bisa gajian tiap bulan, alhamdulillah. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.